Pria itu menghabiskan rokok terakhirnya dan dengan tegas melangkah masuk ke pusat rehabilitasi narkoba. Namun begitu masuk, ia diminta untuk mencukur habis rambutnya. Di sini para wanita cantik bahkan anak perempuan dicukur habis. Ini untuk mencegah mereka melukai diri sendiri selama rehabilitasi. Di sini tidak ada pagar penjara atau pagar listrik, tidak ada pembatasan paksa atas kebebasan pribadi, tapi tak satu pun dari mereka yang datang untuk rehabilitasi ingin pergi. Para pasien dibagi menjadi 3 tingkatan. Pendatang baru disebut tingkatan terendah dan mereka hanya dapat melakukan pekerjaan manual yang paling berat dan paling kotor. Hanya mereka yang berperilaku baik yang dapat dipromosikan menjadi penghuni. Melanggar aturan akan mengakibatkan penurunan pangkat. Namun beberapa hari pertama rehabilitasi seringkali menjadi paling yang menyakitkan. Pria itu sangat menderita setiap kali ia mengalami serangan narkoba. Tepat ketika ia akan menyerah, ia mengambil foto pacarnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Banyak orang yang menyerah dan memilih untuk mengakhiri hidup mereka, tapi pria itu menolak untuk menyerah. Ia berlari dan berlatih setiap hari. Penggunaan narkoba jangka panjangnya membuatnya sangat lemah. Ia akan muntah darah setiap berlari hanya setengah putaran. Instruktur menyuruhnya pulang dan menyerah, tapi pria itu akan bangkit lagi dan menyeret tubuhnya yang lemah untuk terus berlari. Begitu seorang memiliki keyakinan yang kuat, mereka dapat melepaskan potensi yang luar biasa. Ia bekerja keras setiap hari dan lambat laun menjadi semakin tangguh. Demi pacar dan anaknya, sementara yang lain menjadi pendeta, ia tetap berolahraga. Seiring berjalannya waktu, kondisi pria itu membaik dan penampilannya yang luar biasa membuatnya mencapai tingkat menengah. Manajer mencarikannya pekerjaan di sebuah kolam renang dan bahkan mengizinkannya berenang gratis setelah menyelesaikan pekerjaannya. Awalnya bukan perenang, ia belajar berenang melalui usahanya sehari-hari dan ia bahkan menukar air minum kemasan dengan seorang tunawisma dengan sepeda. Maka ia terus berolahraga dan memperbaiki dirinya. Ia secara konsisten berlari sejauh 5 km, berenang sejauh 1 km, dan bersepeda sejauh 10 km setiap hari. Seiring gaya hidupnya yang lebih teratur, keinginannya untuk mengonsumsi narkoba pun berkurang. Untuk menguji hasil latihannya, ia memutuskan untuk mendaftar triathlon. Namun ketika panitia mengetahui riwayat penggunaan narkobanya, mereka agak ragu karena latihan intensitas tinggi seperti itu sulit dilakukan bahkan oleh orang biasa, apalagi seorang dengan riwayat penggunaan narkoba selama 4 tahun. Namun melihat tatapan pria itu yang penuh tekad, panitia dengan enggan menyetujuinya. Triathlon tersebut terdiri dari renang 700 meter, lari 5 km, dan bersepeda 20 km. Namun saat pria itu mencapai garis finish, para staf sudah pulang. Meskipun tidak ada seorang pun di sana yang mendukungnya, setidaknya ia telah mengatasi masa lalunya. Mungkin karena banyaknya kejahatan yang telah dilakukannya di masa lalu, kini ia harus menanggung akibatnya sendiri. Kekasihnya gagal dalam rehabilitasi narkoba yang dirawat di unit perawatan intensif. Melihat kekasihnya terbaring di tempat tidur sakit kritis, pria itu merasakan penyesalan yang teramat dalam atas ketidaktahuannya di masa muda. Semua salahnya karena kekasihnya berada dalam kondisi seperti itu. Saat pria itu meninggalkan bangsal, ia melihat putri kesayangannya. Ia ingin mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, tapi dihentikan oleh ayah kekasihnya. Pria itu berdiri di sana, tatapannya kosong. Ia tahu ia belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang ayah. Beberapa hari kemudian berita buruk datang, kekasihnya telah tewas karena luka-lukanya. Sejak saat itu pria itu menyalurkan kesedihannya menjadi kekuatan. Ia mulai berlatih lebih keras, memenangkan berbagai kejuaraan